Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Para pemirsa, kita lanjutkan kajian kitab Hadaiqul Aulia, dan pada kesempatan ini kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam ata lailatan usriya bihi biqadhain min khamrin wa labanin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat atau pada malam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ata biqadhain min khamrin wa labanin, mendatangi dua wadah. Satu wadah ini berisi khamar dan satu wadah berisi laban. Fanazara ilaihima, kemudian Rasulullah memperhatikan keduanya, memperhatikan wadah yang berisi khamar dan wadah yang berisi laban. Fa'akhazal laban, Masya Allah tabarakallah, Rasulullah SAW mengambil laban, air susu. Faqala Jibril, kemudian Jibril berkata, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan engkau, mengarahkan engkau kepada fitrah, kesucian, naluri yang seharusnya diikuti. Lau akhaztal amra, jikalau engkau wahai Muhammad mengambil dan meminum khamar itu, ghawat ummatuka, na'udzubillah, niscaya umatmu justru akan menjadi sesat. Para pemirsa, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Artinya ungkapan Jibril mengatakan Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah, ini adalah ungkapan syukur. Artinya apa? Sebuah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ketaatan, itu adalah nikmat yang luar biasa. Selama ini banyak orang menganggap bahwa nikmat itu adalah jabatan. Banyak orang yang menganggap bahwa nikmat itu adalah harta benda yang banyak. Banyak yang menganggap bahwa nikmat itu adalah, na'udzubillahi min zalik, harus punya popularitas yang luar biasa baru dikatakan nikmat. Tetapi ternyata sebenarnya nikmat yang paling harus kita syukuri itu adalah nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap hari minimal 17 kali kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Allah merzukna hidayatan wa adibna 'alaiha. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami itu tuntunan untuk selalu berada di jalur-Mu. Wa adibna 'alaiha, dan tetapkanlah kami selalu berada dalam rel hidayah-Mu. Nah, Pak Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yu'til mal liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan harta benda kepada orang yang dicintai dan orang yang dibenci. Artinya apa? Tidak bisa kita jadikan barometer atau ukuran orang itu dicintai oleh Allah SWT karena duitnya banyak, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, kemudian popularitasnya tinggi. Kalau standar atau barometer cintanya Allah diukur dengan itu, tentunya mungkin Bill Gates, penemu daripada Microsoft Word, orang yang paling kaya di atas dunia pada saat ini, atau mungkin sekarang diganti oleh pemilik Facebook. Kalau itu yang menjadi ukuran, mereka lah yang paling dicintai oleh Allah SWT. Tapi sekali lagi, Innallaha yu'til mal liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan harta benda kepada yang dicintai dan yang dibenci. Artinya bisa jadi orang itu diberikan harta benda karena dicintai, dan bisa jadi sebaliknya karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa innallaha yu'tid din lima yuhibbu. Akan tetapi Allah memberikan agama, Allah memberikan hidayah untuk memeluk agama Islam, melaksanakan ajaran agama itu lima yuhibbu, spesial khusus terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti
standar orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang itu selalu berada dalam rel hidayah Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, itulah yang paling utama yang harus kita syukuri. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada sahabatnya doa supaya selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Supaya selalu berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya supaya selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya. Setiap kita sholat selalu kita membaca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna, ya Allah, tolonglah kami ala zikrika, untuk selalu zikir mengingatmu. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, dan tolonglah kami ini adalah supaya bisa husna ibadatik, memiliki ibadah yang baik, pengabdian yang baik kepadamu. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan juga doa kepada umatnya. Allahumma ja'alni syakura, wa ja'alni sabura, wa ja'alni fi 'ainin saghira, wa fi 'ainin nasi kabira. Allahumma ja'alni syakura, ya Allah, jadikanlah kami ini adalah orang syakur, orang yang selalu bersyukur kepadamu di saat mendapatkan nikmat. Ini adalah nikmat luar biasa. Wa ja'alni sabura, ya Allah, jadikanlah kami ini adalah orang yang sabar di saat mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Wa ja'alni fi 'ainin saghira, ya Allah, jadikanlah dalam memandang diriku supaya tawadhu, tidak sombong. Kenapa? Karena kalau sombong, na'udzubillah min dzalik, man takabbara wa ta'ala. Siapa saja yang sombong, maka orang itu justru akan dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu dari itu kita mohon kepada Allah supaya selalu memandang diri kita itu adalah orang yang biasa-biasa, orang yang sama dengan orang yang lain, sehingga kita tidak sombong. Tetapi waj'alni fi a'yunin nasi kabira, tapi jadikanlah aku di dalam pandangan orang lain, kami ini adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang berwibawa, sehingga apapun yang kita sampaikan, dakwah yang kita sampaikan itu bisa diterima orang lain. Bukan niatnya untuk sombong, na'udzubillahi min dzalik, bukan niatnya untuk takabur. Kenapa? La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang berada di dalam hatinya misqala dzarratin, ada sekecil biji sawi. Kalau zaman dulu ya mungkin sekecil atom, sekecil apa yang paling kecil daripada itu, selkah namanya itu, di dalam hatinya kesombongan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Artinya kesimpulannya para pemirsa adalah diberikan oleh Allah SWT taufik hidayah untuk selalu berbuat taat, untuk berada selalu dalam jalurnya. Itulah nikmat Allah SWT yang perlu kita syukuri. Oleh sebab itu malaikat Jibril di sini bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan engkau menuju kepada fitrah, yakni kesucian, kebersihan. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.